Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yeay. Baik, untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya agar nanti ketika kita belajar dimudahkan oleh Allah. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih. Setelah itu, sekarang kakak minta adik-adik saling melihat samping kanan dan samping kirinya. Apakah teman adik-adik ada atau tidak masuk? Bagaimana? Oh, sudah masuk semua ya? Alhamdulillah kalau begitu. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai subtema 4 tentang hidup rukun bersama teman-teman, yang akan disampaikan oleh kakak-kakak tercinta kita. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah sudah selesai ya. Bagaimana? Apakah sudah paham dengan penjelasan dari Kak Anggia dan Kak Najwa tadi? Belajar tentang apa? Iya, belajar tentang kerukunan. Apa yang dinamakan kerukunan tadi? Iya, betul sekali. Kerukunan adalah sikap menjaga hubungan baik antar sesama. Kalau kerukunan di sekolah, jadi sikap menjaga hubungan baik antar sesama dengan teman sekolah. Paham kan? Selanjutnya, kalau contoh mengenai sikap rukun di lingkungan sekolah bagaimana ya? Ada yang bisa memberikan contoh? Iya, bagaimana Putri contoh dari kerukunan dalam teman? Iya, betul sekali. Jadi, ketika kita ada teman yang kesusahan, kita harus membantunya, saling gotong royong, saling membantu, saling berbagi, dan lain-lain. Tapi dalam hal ini mencakup dalam kebaikan loh ya. Jangan tolong-menolong atau bekerja sama dalam kejelekan. Paham ya adik-adik? Oke, selanjutnya kakak akan menayangkan sebuah percakapan. Nah, ini adalah percakapan antara Udin dan Edo. Mari kita dengarkan. Udin, ayo kita bermain sepeda. Maaf Udin, aku tidak bisa. Sepedaku sedang diperbaiki di bengkel. Kalau begitu, kata Udin, kita berboncengan saja ya naik sepedaku. Lalu kata Edo, baiklah kalau begitu. Saya minta izin mama terlebih dahulu ya. Itu adalah merupakan contoh percakapan saling tolong-menolong antar teman ketika akan bermain. Lalu tugas selanjutnya adik-adik diminta untuk membuat pertanyaan mengenai percakapan tersebut. Contohnya seperti ini. Kan tadi percakapan antara Udin dan Edo. Jadi adik-adik membuat pertanyaan masing-masing 2, nanti ditukarkan kepada teman sebangkunya. Contohnya seperti ini. Kap, siapa yang sepedanya rusak? Terus ada nanti kalau sudah ditukarkan, nanti teman sebangkunya yang menjawab. Begitu ya adik-adik, sudah paham kan? Alhamdulillah, semuanya hebat, semuanya pintar. Setelah bertukar pertanyaan kepada teman sebangku, selanjutnya kakak minta adik-adik menulis isi dari percakapan tersebut. Tadi percakapannya isinya tentang apa? Iya, betul. Percakapannya tadi tentang kerukunan sesama teman bermain antara Edo sama Udin. Ditulis nanti diceritakan di depan kelas ya. Masya Allah, hebat sekali, pede sekali, berani sekali menceritakan teks tadi di depan kelas, di depan teman-teman. Selanjutnya kita ke teks percakapan mengenai permintaan maaf. Akan Ibu bacakan ya. Setelah itu adik-adik yang nyimak, lalu percakapan antara teman. Nanti maju bergantian di depan teman-temannya ya. Percakapan tadi isinya tentang apa sih adik-adik?
Iya, percakapan tadi antara Ruri dan Ayu. Ruri yang sedang kesal karena Ayu suka meminta tolong mengenai lembar jawaban dari soal yang diberikan ibu guru. Kenapa Ruri kesal? Karena Ruri merasa perbuatan tersebut tidak baik dan akan membuat Ayu selalu bergantung pada Ruri. Namun akhirnya Ayu tersadar dan meminta maaf kepada Ruri. Ruri yang baik hati akhirnya memaafkan. Karena semua itu bukan mengenai tentang kertasnya, tapi mengenai perilaku Ayu yang kurang baik, yang tidak baik. Tolong menolong memang baik ya adik-adik. Namun tolong menolong yang baik itu dalam hal kebaikan. Tidak boleh tolong menolong dalam hal keburukan. Paham ya adik-adik? Tidak boleh menyontoh dari perilaku Ayu tadi. Siap kan? Tapi perilaku Ayu tadi ada yang baik loh. Bagian yang mana ayo? Ya, betul. Bagian ketika Ayu merasa bersalah atas perbuatannya, lalu Ayu meminta maaf kepada Ruri. Karena Ayu merasa memang perbuatannya ini tidak baik. Jadi kalau adik-adik sedang melakukan kesalahan, jangan sungkan-sungkan untuk meminta maaf. Meminta maaf dengan cara yang baik. Contohnya seperti Ayu tadi. Ruri, aku minta maaf ya. Tidak boleh meminta maaf dengan berkata kasar. Ruri, aku minta maaf ya. Tidak boleh seperti itu ya. Harus dengan lemah lembut dan bersikap baik kepada temannya. Begitu ya adik-adik. Setelah itu kan kita sudah belajar mengenai tolong menolong dan cara berminta maaf yang sopan. Lalu ada apa saja sih manfaat yang didapatkan ketika kita saling tolong menolong dan hidup rukun sesama teman? Ada yang tahu? Ya, betul. Banyak sekali bukan manfaat dari hidup rukun dan saling tolong menolong. Apa saja tadi? Ya, yang pertama tidak akan terjadi pertengkaran dan perselisihan. Karena apa? Karena kalau kita hidup rukun, maka kerukunan itu akan terus terjadi dan tidak mungkin ada pertengkaran dan perselisihan. Lalu yang kedua, menciptakan keakraban, lalu membuat rasa aman dan damai, dan memiliki banyak teman. Karena dengan saling tolong-menolong dan hidup rukun, semuanya akan menjadi akrab. Yang kenal, yang tidak kenal bisa menjadi kenal, yang sudah kenal bisa menjadi lebih akrab lagi. Lalu tidak akan ada pertengkaran dan perselisihan ya. Banyak sekali bukan manfaat dari tolong-menolong dan hidup rukun. Oleh karena itu, sikap yang seperti itu harus diterapkan ya di dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat. Jadi kita harus menerapkan hidup rukun dan tolong menolong dimanapun kita berada. Oke adik-adik, paham kan dari apa yang kakak sampaikan? Jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, tugas selanjutnya nanti dikerjakan di rumah ya. Adik-adik menceritakan atau menulis pengalaman mengenai hidup rukun antar sesama teman bermain. Setelah itu pertemuan berikutnya diceritakan kepada teman-temannya di kelas ya. Jangan lupa. Sekian dari kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran PPKN yang berisikan keberagaman karakteristik individu di rumah ataupun di sekolah. Dalam kehidupan pasti banyak dan berbagai macam karakteristik dan bisa disebut dengan keberagaman karakteristik individu. Nah, kali ini saya akan menerangkan tentang pengertian karakteristik, macam-macam karakteristik, manfaat karakteristik, serta bagaimana cara kita bisa menerapkan hidup rukun di lingkungan rumah atau lingkungan sekolah. Sebelumnya, kita harus tahu nih apa yang dimaksud dengan karakteristik. Nah, karakteristik dalam bahasa adalah sifat atau khas yang dimiliki seorang individu. Jadi, karakteristik ini pasti berbeda dari sesama manusia.
Sedangkan kalau di buku tematik kalian itu, karakteristik adalah karakter dan gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur. Sedangkan jika karakteristik individu adalah ciri atau karakter yang melekat pada diri individu. Selanjutnya yaitu macam-macam keberagaman karakteristik. Yang pertama yaitu tentang jenis kelamin. Di dunia ini terdapat dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Makanya terdapat keberagaman karakteristik. Yang kedua yaitu ras atau suku. Nah, dengan adanya ras atau suku ini, kita bisa menambah wawasan kita tentang Nusantara, tentang berbagai macam kegiatan. Nah, untuk yang ketiga yaitu pengetahuan. Pengetahuan ini mungkin yang dimaksud yaitu tingkat pendidikan, di mana kita belajar untuk cara untuk kita mendapatkan pendidikan tertinggi atau mungkin kuliah gitu. Jadi kita mendapatkan pendidikan tertinggi itu dengan banyak motivasi, inovasi dari berbagai motivator-motivator. Selanjutnya yaitu tentang agama. Nah, di dunia ini ada beberapa macam agama. Yang pertama yaitu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya agama yang berbeda-beda ini, kita bisa saling menghargai, mensupport, mengerti, dan bisa membantu sesama umat agama yang lain. Dan yang terakhir yaitu hobi atau kegemaran. Hobi atau kegemaran ini setiap manusia pasti memiliki hobi dan kegemaran yang berbeda-beda. Tetapi dengan berbedanya hobi atau kegemaran ini, kita bisa menumbuh kembangkan bakat minat kita kepada masyarakat, kepada teman kita, kepada guru kita, atau yang lain. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu menampilkan sikap kerjasama dalam keberagaman di sekolah. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki perbedaan suku, budaya, hingga agama setiap masing-masing daerah. Meski ada perbedaan, setiap daerah masyarakat tetap rukun dan saling menghargai keberagaman Indonesia. Keberagaman tersebut sering terlihat ketika bekerja sama membersihkan lingkungan dan keamanan tanpa memandang suku, ras, dan agama. Selain itu, keberagaman terlihat juga ketika perayaan Hari Raya Agama, karena akan saling menjaga dan membantu menyediakan lahan parkir seperti Gereja Katedral Jakarta dan Masjid Istiqlal. Lalu bagaimana bekerja sama dalam keberagaman? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Bagaimana bekerja sama dalam keberagaman? Apa itu kerjasama? Sebelum membahas mengenai bagaimana bekerja sama dalam keberagaman, kita akan membahas apa itu kerjasama. Kerjasama merupakan bentuk atau usaha yang dilakukan dengan banyak orang atau bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Manfaat dari kerjasama yaitu mengerjakan sesuatu secara bersama-sama akan meringankan sebuah pekerjaan dan lebih cepat terselesaikan. Selain itu, kerjasama juga akan menumbuhkan rasa kebersamaan dan mempererat hubungan antar tetangga atau teman. Kerjasama juga bermanfaat untuk memunculkan atau memupuk rasa sosial dan menciptakan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Bekerja sama dalam keberagaman yaitu bisa membuktikan kalau seseorang sudah tumbuh rasa sosial dan kepedulian terhadap lingkungan tanpa melihat suku, ras, dan agama. Untuk bisa bekerja sama dalam keberagaman, ada yang perlu diperhatikan agar tercapai dengan baik, antara lain yaitu 1. Menghargai sebuah perbedaan. Yang kedua, menumbuhkan sikap toleransi terhadap sesama. Yang ketiga, memiliki tenggang rasa. Yang keempat, saling tolong-menolong antar sesama masyarakat. Yang kelima, kerja bakti bersama atau bahu-membahu membersihkan tempat ibadah atau tempat umum lainnya. Yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang ketujuh, mengadakan pertemuan atau membuat pos kampling agar tercipta rasa toleransi tanpa memandang suku, ras, dan agama.
Nah, itu deretan untuk bekerja sama dalam keberagaman tanpa memandang ras, suku, dan agama orang sekitar. Ada beberapa kegiatan gotong royong dalam keberagaman yang sering dilakukan seperti Manunggal Sakato di daerah Sumatera Barat dan Si Karoban di daerah Palembang. Kerjasama keberagaman dalam lingkungan sekolah yaitu ada satu, bekerja kelompok dengan teman satu daerah. Yang kedua, mengajak teman atau mempelajari cairan daerah. Yang ketiga, melakukan kerja bakti di lingkungan perumahan dekat sekolah. Yang keempat, ada melaksanakan piket kelas bersama dengan teman yang berbeda suku bangsa. Kerjasama dalam keberagaman merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Kerjasama memiliki banyak manfaat, yaitu bisa meringankan pekerjaan, membuat pekerjaan menjadi cepat selesai, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, serta memupuk rasa tolong-menolong. Kerjasama dapat dilakukan di mana saja, contohnya di sekolah. Salah satu bentuk kerjasama dalam keragaman di sekolah adalah bisa kerjasama membersihkan lingkungan sekolah. Ketika membersihkan lingkungan sekolah, kita melakukan kerjasama dengan kompak dan penuh semangat. Ada juga bentuk-bentuk kerjasama di kelas. Kerjasama sangat beragam bentuknya. Kerjasama juga dapat dilakukan di kelas, seperti contohnya bisa melakukan piket kelas, mengumpulkan sumbangan, dan mengerjakan tugas sekolah. Cerita tentang sikap kerjasama dengan teman bermain di sekitar rumah, yaitu aku dan teman-teman suka bermain sepak bola. Kami berbeda agama, walaupun kami berbeda agama, kami tetap bermain bersama dan kompak. Kami juga saling mendukung dan tidak saling menyalahkan atau mengejek. Dengan sikap itu, kami dapat meraih kemenangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata pelajaran matematika hari ini kita belajar mengenai bilangan asli. Siapa yang tahu apa itu bilangan asli? Baik, saya akan menjelaskan apa itu bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1 dan bertambah 1 atau himpunan bilangan bulat yang bernilai positif yang tidak termasuk 0. Bilangan asli adalah bilangan positif yang dimulai dari angka 1 sampai tak terhingga. Bilangan ini merupakan bilangan pertama yang bisa dipelajari dan dimengerti oleh manusia. Bilangan asli merupakan salah satu dari jenis bilangan yang kita kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bilangan asli. Sebelumnya ada yang tahu apa itu bilangan asli? Baik, bilangan asli atau bisa juga disebut dengan bilangan positif, di mana bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1 dan angka selanjutnya didapat dari menambah 1 dari bilangan semula. Adapun contoh dari bilangan asli yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan pada gambar berikut. Nah, di sana terdapat 2 rumah yang dimiliki oleh Edo dan Udin, di mana rumah Edo bernomor 102 dan rumah Udin bernomor 104. Nah, dari jumlah bilangan 102 ada yang tahu dalam jumlah bilangan tersebut angka berapa saja? Ya, dari jumlah bilangan 102 terdapat angka 1, 0, dan 2. Selanjutnya rumah Udin, di mana rumah Udin bernomor 104. Dari jumlah bilangan 104 tersebut terdapat angka 1, 0, dan 4. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pola barisan bilangan. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan pada gambar pada pola barisan berikut.
Masih sama seperti soal yang tadi ya, terdapat Edo dan Udin. Jadi Edo dan Udin membuat pola barisan, dan pola barisan tersebut yaitu 81, 85, 89, 93, dan 97. Jadi barisan bilangan yang dibuat oleh Edo dan Udin yaitu barisan bilangan dengan pola plus 4. Baik, coba perhatikan pada jumlah bilangan 81. Seharusnya jumlah bilangan 81 setelahnya itu 82. Akan tetapi dibuat jumlah bilangan setelah 81 ke 85. Jadi jumlah bilangan 81 ke 85 itu terdapat barisan bilangan dengan pola plus 4. Dan begitu pula dengan jumlah bilangan 85 sampai 89 terdapat barisan bilangan dengan pola plus 4. Dan seterusnya hingga 97. Baik, di sini ada yang perlu ditanyakan atau yang kurang dimengerti? Baik, hebat semua ya, semua sudah paham apa yang telah dijelaskan tadi. Mungkin ini saja yang dapat kami pelajari pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode cara membaca yang baik dan benar serta mudah diserap oleh otak. Pengertian membaca yaitu proses untuk mencari informasi dari suatu bacaan. Saat mulai belajar membaca, banyak sekali prosedur yang perlu diperhatikan supaya dapat mengetahui dengan mudah isi dari bacaan tersebut. Membaca dengan terburu-buru tanpa mengetahui tema dari bacaan tersebut hanya akan membuang waktu saja. Lebih baik membaca dengan pelan-pelan dan meresapi setiap kata yang kita baca. Perlu kita ketahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi Anda sulit memahami isi dari informasi yang terdapat dalam bacaan, seperti tempat dan suasana ketika membaca. Metode membaca buku dengan baik dan benar. Terkadang, ketika orang membaca buku, ia hanya melihat gambar-gambar yang terdapat di bacaan tersebut, sehingga informasi yang didapat tidak maksimal. Sebenarnya, membaca itu suatu hal yang sangat menyenangkan, dan Anda juga dapat memulai membiasakan membaca dari buku-buku yang membuat Anda terhibur, seperti novel, cerpen horor, cerpen lucu, dan sejenisnya. Nah, dengan bimbingan guru, siswa dapat menyanyikan lagu di sini senang, di sana senang dengan percaya diri. Dengan bimbingan guru, siswa dapat membuat syair lagu di sini senang, di sana senang dengan menyebutkan gubahan syair dalam kerukunan. Dalam kerukunan dengan kata-kata yang membuat percaya diri. Hidup rukun. Hidup rukun adalah keberagaman. Kerukunan adalah suatu kedamaian. Kerukunan adalah hubungan yang baik antara sesama. Contoh lagu di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Kemudian pada pembelajaran SBDP atau Seni Budaya dan Prakarya ini kita akan belajar mengenai dengan mengenal pola irama lagu bertanda birama 3, pola bervariasi, dan pola irama rata dengan alat musik ritmis. Nah, apa sih pola irama lagu itu? Jadi tuh berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola itu diartikan sebagai model, sistem, struktur, atau bentuk.
Sementara irama memiliki arti sebagai susunan antara durasi nada-nada pendek dan juga panjang yang berulang. Jadi, pola irama itu adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu dalam satu atau beberapa birama yang muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Kemudian setelah kita mempelajari pola irama lagu, kita bisa membuat lagu anak-anak sederhana dengan kata-kata kita sendiri, tapi di dalam kata-kata tersebut itu kita juga ada maknanya gitu di dalamnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari penjelasan kakak-kakak tadi, apakah ada yang masih belum paham? Jika belum paham, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Selanjutnya, Ibu beri tugas. Tugasnya adalah mencatat hal-hal yang penting atau kalimat-kalimat yang penting dari pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan kakak-kakak tadi. Ditulis di buku tulis ya, di buku tugas. Lalu nanti difoto, dikumpulkan. Oke adik-adik? Jadi, hidup rukun dan saling tolong-menolong sangat penting ya, karena akan menimbulkan dampak yang baik, terutama bagi kita semua. Tidak untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain juga. Jadi, mari kita saling tolong-menolong dan hidup rukun dimanapun kita berada. Oke adik-adik, mungkin cukup sekian yang bisa kakak-kakak sampaikan. Kita tutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.